Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tiana Sutiani dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Pendidikan dan Sains Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kemampuan dasar mengajar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu media pembelajaran berbasis online, yaitu Classcraft. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, apa sih itu Classcraft? Yang kedua, bagaimana cara pembuatan soal oleh guru pada website Classcraft? Dan yang terakhir, yaitu bagaimana sih cara siswa mengerjakan soal yang sudah dibuat oleh guru pada website Classcraft. Nah, untuk lebih detailnya, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan mengenai apa sih itu Classcraft. Classcraft merupakan sebuah games yang membantu siswa untuk membentuk perilaku positif, menambah pengetahuan, dan mengembangkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi mereka. Aplikasi ini diciptakan oleh seorang guru fisika bernama Xiaoyong. Berbeda dengan program belajar mengajar kebanyakan, Classcraft banyak mengadopsi elemen role-playing games seperti Dungeons and Dragons serta World of Warcraft. Dengan Classcraft, ruang kelas yang biasanya membosankan menjadi sebuah permainan yang menyenangkan. Melalui aplikasi Classcraft ini, murid-murid akan belajar seolah-olah mereka menyelesaikan sebuah misi atau quest yang diberikan oleh guru mereka. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa Classcraft dapat dijadikan sebagai media pembelajaran matematika berbasis online. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana membuat soal pada website Classcraft dan bagaimana cara siswa mengerjakan soal tersebut. Oke, setelah penjelasan tadi mengenai apa itu Classcraft, bagaimana pemanfaatannya untuk bidang pendidikan, terutama pembelajaran matematika. Nah, di sini saya melanjutkan untuk tutorialnya. Bagaimana sih untuk guru membuat tantangan dalam website Classcraft ini? Nah, yang pertama tentunya kita buka Google Chrome dan ketik Classcraft. Nah, di sini kita klik enter aja. Pilih yang pertama yang relationship are everything. Pastikan Google kalian ini tuh terhubung dengan email ya, sudah terdaftar oleh email. Nah, kita pilih saja menu yang login. Nah, di login ini ada beberapa pilihan ya. Kita bisa melalui Google, ClassLink, Clever, atau username or email lain gitu. Nah, karena di Google yang saya buka ini saya sudah menautkan email saya, jadi saya tinggal pilih yang Google gitu. Nah, di sini saya pilih yang ini ya. Soalnya kalau kita membuka menggunakan email yang sudah masuk ke dalam Google yang kita buka itu gampang untuk kita masuknya. Beda kalau kita sign up di sini atau daftar lagi. Nah, di sini ada Classcraft ingin mengakses akun Google Anda. Nah, Classcraft ini ingin menautkan Google Classroom yang kita punya itu, atau menggunakan email yang kita gunakan untuk masuk ke Classcraft. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Classcraft ini tuh bisa ditautkan menggunakan Google Classroom ya, sehingga quiz atau penjelasan yang ada di dalam website Classcraft ini bisa terhubung dengan penjelasan atau quiz yang kita buat di Google Classroom gitu. Nah, kita klik izinkan saja. Di sini ada 3 pilihan, sebagai student, sebagai teacher, atau sebagai parents. Nah, karena kita di sini tujuannya untuk membuat pembelajaran menggunakan website Classcraft ini, jadi kita tentunya sebagai teacher atau gurunya. Apabila nanti kalian ingin mencoba menjadi student, kalian bisa masuk ke Classcraft ini sebagai student, atau misalnya orang tua. Nah, kita bisa masuknya sebagai parents atau orang tua. Kita klik teacher aja, kemudian tunggu. Di sini prosesnya lumayan
terutama apabila sinyal atau koneksi internet kalian lemah. Jadi pastikan koneksi internet kalian itu bagus. Welcome to Classcraft. Di sini kita pilih saja continue lagi, continue, and let's begin. Nah, di sini kita sudah masuk ke website Classcraft kita sebagai teacher. Nah, kemudian setelah kita masuk ke website Classcraft sebagai teacher, tampilannya akan terlihat seperti ini. Nah, di sini ada menu Add Class. Ini ciri-ciri tampilan Classcraft jika kita sebagai guru. Kita klik yang Add Class. Kemudian di sini kita bisa buat kelas. Nah, saya di sini akan menamai kelas saya dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, untuk kelas settingnya itu berisi jenjang terkait materi yang akan kita jelaskan. Di sini SPLDV yang akan saya berikan tantangan itu berasal dari SMP atau middle school. Nah, setelah itu kita bisa klik confirm. Nah, kita berhasil membuat kelas SPLDV. Selanjutnya kita klik yang play. Nah, untuk kita membuat tantangan pada peta, maka kita membutuhkan menu maps. Nah, namun di sini kita belum ada menu maps ya. Untuk memunculkan menu tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita pilih yang ini, Behind My Class Setup. Kita klik. Nah, kemudian di bawah sini tuh ada beberapa poin. Nah, poin-poin yang di bawah ini tuh harus kita isi semuanya agar ada tanda checklist. Kita urut dari yang pertama, kita klik, kemudian kita continue. Nah, kita kembali lagi. Nah, di sini yang poin pertama itu sudah ada tanda checklist. Begitu pula selanjutnya. Kita tinggal pilih continue. Nah, di sini kita pilih yang social distancing. Kita pilih semuanya, kemudian next lagi, next dan done. Nah, poin yang selanjutnya continue. Nah, di sini untuk add student bisa kita tambahkan secara manual. Nah, misalnya di sini saya akan menambahkan student yang bernama Tiana. Kita klik yang save. Nah, untuk menambahkan student lain, kita hanya perlu mengeklik yang add student ini. Nah, kita continue dulu. Nah, kita masuk ke chapter 1. Di chapter 1 ini terdapat stopwatch. Kita continue, ada timer, volume, random picker. Nah, kemudian kita masuk ke chapter 2. Di chapter 2 ini pertama ada intronya, ada karakter, continue lagi, ada invite student, tambahkan secara manual melalui email. Kita bisa pilih yang invite student, kemudian kita ketikkan emailnya. Misalnya di sini siswanya yang bernama Tiana. Nah, misalnya ini emailnya. Nah, kita tinggal pilih invite student. Kemudian untuk school store, di sini kita tinggal continue saja. Untuk messaging, continue, quest, continue juga. Nah, kita masuk pada chapter 3. Di chapter 3 ini tuh ada karakter classes. Kita pilih yang continue semuanya. Nah, ini kita scroll, continue semua. Teams juga continue. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah tim dari siswa yang ada di kelas ini. Misalnya di sini ada 5 siswa. Kalian tinggal klik yang add ini, kemudian finish. Ada enable karakter, kemudian ada random event, UDOS. Kemudian kita masuk ke chapter 4. Nah, di chapter 4 ini tuh ada health,
kita klik yang continue saja. Nah, kemudian seleksi negatif, kita pilih yang ini dan kita pilih semuanya. Kemudian next, kita pilih semua, next, done. Selanjutnya ada game based power. Di sini kita continue saja semuanya. Nah, kemudian ada class tools, next, dan continue. Automatic review, continue. Create, continue. Nah, yang terakhir ini kita tinggal pilih yang let's do this. Bisa kita lihat di sini sudah ada menu maps-nya. Kemudian setelah menu maps-nya sudah kita tampilkan, kita klik. Nah, nanti akan muncul beberapa pilihan peta. Di sini kita bebas untuk memilih di mana akan kita buat tantangan. Nah, caranya kita pilih yang tanda plus ini, klik. Kemudian kita bebas tap di mana saja. Misalnya saya akan tap di sini. Nah, di sini kita bisa namai dulu. Misalnya di sini ada kita pendahuluan. Nah, di bawah sini ada beberapa kota di dalam maps. Kita pilih sesuai yang kita inginkan. Usahakan kota-kota ini menarik perhatian dan minat siswa. Misalnya saya akan memilih ini. Klik yang next. Nah, di sini saya akan membuat beberapa tantangan. Caranya kita tap dimanapun terserah. Misalnya saya di sini ya. Nah, nanti di sini muncul your quest introduction. Di sini kita bisa sampaikan sedikit materi atau penjelasan terkait materi yang akan dipelajari. Nah, di sini ada beberapa menu. Nah, kita bisa bold, italic, foto, video, atau link. Nah, di sini juga ada question. Misalnya di sini saya akan menginput materi. Nah, materinya bisa kalian cari di internet ataupun kalian siapkan terlebih dahulu. Nah, di sini kebetulan saya sudah menyiapkan materinya. Pertama, saya akan insert gambar. Nah, caranya kita klik yang insert image, kita pilih file. Nah, kemudian akan diarahkan pada file yang kita punya. Nah, pilih foto yang akan kalian masukkan. Di sini saya pilih yang file ini, kita open. Kemudian kalau udah masuk di sini kita tinggal silang saja. Nah, nanti otomatis akan masuk. Gambar sudah berhasil kita masukkan. Selanjutnya kita bisa copy paste tulisan. Copy paste. Setelah itu, di sini saya akan melampirkan link video, insert video. Nah, kita masukkan linknya. Kita klik insert. Dan kemudian nanti videonya otomatis akan masuk ke dalam penjelasan ini. Nah, setelah sudah cukup, kita bisa klik yang save. Maka tantangan sudah kita buat. Tuh, di sini sudah terdapat introduction-nya. Nah, di sini juga bisa kita edit. Nah, misalnya kita klik aja. Tab. Nah, di sini bisa kita edit. Kita bikin story. Nih. Bisa kita edit. Nah, setelah introduction sudah kita buat, kita akan buat menu lagi. Kita perkecil terlebih dahulu maps-nya. Misalnya kita akan buat di sini ya. Nah, kalian klik yang menu tambah, kemudian kita tap dimanapun terserah. Di sini ada beberapa menu untuk dibuat tantangan. Nah, ada menu teks, ada menggunakan Google Classroom Assignment, ada menggunakan Google Form Quiz. Nah, untuk question ini tuh bisa digunakan untuk mengakhiri penjelasan ini. Misalnya di pendahuluan ini saya akan mengakhiri. Nah, bisa diakhiri dengan yang ini, question. Nah, di sini saya akan membuat menggunakan teks, tapi harus namanya dulu. Misalnya di sini, apa itu SPLDV? Kita klik yang teks. Di sini kita bisa masukkan penjelasan sebelum teksnya atau sebelum kuis. Dan di sini sudah saya siapkan penjelasannya. Kemudian kita masukkan gambar. Kalian bisa kreasikan tantangan kalian semenarik mungkin.
Kalian juga bisa menambahkan video. Di sini saya sudah mempunyai link videonya, tinggal copy paste. Video sudah kita masukkan. Nah, setelah sudah seperti ini, pilih next. Nah, di sini adalah pertanyaan. Kuis pertama SPLDV. Di dalam sini bisa kalian tulis pertanyaannya. Berdasarkan video yang sudah kalian simak tadi, di sini akan ada video. Nah, bisa juga kalian tambahkan juga video di sini di atasnya. Misalnya saya tambahkan video lagi di sini. Di sini kita tambahkan. Tuh. Jadi pertanyaannya berdasarkan video yang sudah kalian simak, jelaskan apa yang dimaksud dengan persamaan linear dua variabel, sistem persamaan linear dua variabel, dan bagaimana bentuk umumnya. Setelah itu kita pilih yang next aja. Pilih deadline-nya. Nah, misalnya deadline-nya itu tanggal 9. Nah, di jam 12. Poinnya berapa? Poinnya tuh 100. Nah, kemudian kita pilih yang ini, next aja, pilih checklist, next, save. Nah, coba kita buka lagi untuk mengecek. Nah, di sini settingnya. Di sini itu untuk siswa yang mengirimkan tugas lebih cepat. Tanggalnya misalnya di sini 8. Nah, di sini akan ada tambahan nilai. Di sini saya beli 50. Nah, untuk golden piece di sini kenapa tidak bisa diisi? Golden piece ini bisa diisi apabila kita menggunakan Classcraft yang premium. Karena di sini kita menggunakan yang gratis, maka tidak bisa mengisi untuk skor gold piece. Ini sudah tersave otomatis ya. Kemudian kita sudah membuat kuis pertama. Nah, kemudian agar siswa mengerjakan secara urut, maka di sini perlu kita sambungkan. Jadi, setelah siswa membaca tentang introduction, siswa diarahkan untuk mengisi kuis yang pertama. Nah, caranya kita pilih yang menu ini, klik, kemudian kita klik ini, tahan, sambungkan ke kuis 1. Sudah terhubung. Nah, setelah itu bisa kalian buat tantangan lagi. Nah, misalnya saya akan membuat di sini seperti biasa, kita pilih yang ini, tanda plus, kita taruh di sini. Nah, misalnya dasar SPDV. Nah, tadi sudah kita coba teks menggunakan menu yang ini. Sekarang kita coba yang Google Classroom. Kita tap yang Google Classroom. Nah, di sini kita beri pendahuluannya. Pendahuluannya misalnya teks aja langsung. Nah, di sini apabila kita tautkan dengan Google Classroom, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita tinggal select kelasnya. Nah, kebetulan di Google Classroom saya ini sudah ada kelas 8A. Nah, apabila belum, kalian bisa membuatnya terlebih dahulu. Pilihannya, nah di sini ada kuis 2 dan kuis 3. Nah, saya sudah membuat kuis yang kedua gitu. Apabila kalian belum membuat, kalian buat terlebih dahulu dengan membuka web Classroom. Nah, ini Classroom dengan email yang sama ya. Jadi email Classroom dengan email Classcraft yang kita gunakan itu harus sama. Nah, kalian bisa membuat tugasnya terlebih dahulu, kemudian kita next. Nah, di Classroom saya 100. Nah, tinggal diklik, di next, klik, next. Nah, di sini totalnya juga 100. Save. Maka nanti gambarnya akan seperti ini, gambar Google Classroom. Nah, seperti yang tadi kita harus sambungkan. Kita tinggal klik yang ini, kita tahan dan tarik ke sini. Sehingga kuis 1 dan kuis 2 ini sudah terhubung. Nah, kemudian setelah kita sudah membuat kuis kedua SPLDV menggunakan Google Classroom, di sini saya akan membuat lagi sebuah tantangan, yaitu ujian dasar SPLDV. Saya akan meletakkannya di sini. Nah, di sini saya akan menamai ujian dasar SPLDV. Saya memilih lagi Google Classroom di sini.
Saya masukkan video dan saya di sini masukkan gambar. Nah, setelah sudah selesai, kita klik yang next. Saya pilih yang kelas 8A, kuis ketiga SPLDV. Kita next. Assignment-nya saya akan membuat bonus untuk siswa yang mengumpulkannya lebih cepat. Nah, di sini kenapa Golden Piece-nya itu tidak bisa diisi? Karena kita menggunakan versi yang free ya. Golden Piece ini bisa diisi apabila kita menggunakan Classcraft-nya yang premium. Kemudian kita next. Nah, ujian dasar SPLDV sudah kita buat. Selanjutnya, kita koneksikan dengan kuis yang kedua tadi. Selanjutnya, di sini saya akan membuat press end atau di sini berisi kesimpulan atau penutup. Di atas, caranya sama. Kesimpulan. Press and isi kesimpulan dari materi SPLDV ini. Saya mencoba untuk mencari sumbernya lewat Google. Nah, kemudian kalian bisa edit-edit lagi. Ketika sudah lengkap seperti ini, kalian tinggal klik next aja. Kemudian kasih skor apabila siswa membaca kesimpulan. Nah, misalnya 100, kita klik save. Nah, kesimpulan sudah kita buat. Kemudian koneksikan hasil akhirnya seperti ini. Jadi kita dimulai dari introduction, kemudian apa itu SPLDV, dasar SPLDV, ujian dasar SPLDV, dan kesimpulannya. Biasanya di dalam Classcraft ini, simbol mata ini tuh biasanya silang. Biasanya kayak gini. Apabila Classcraft kita masih dalam bentuk seperti ini, itu artinya siswa tidak bisa melihat tantangan yang kita buat ini. Oleh karena itu, kita harus membuat tanpa ada silangnya. Nah, caranya kita klik saja yang bagian ini. Back to game. Simbol mata ini sudah bisa kita hilangkan silangnya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk membagikan kuis ini atau tantangan ini kepada siswa? Caranya, kita setting dulu di sini, kita tap yang menu setting. Di sini saya sudah mempunyai 3 siswa. Jika kita mau menambahkan lagi, kita tinggal klik yang add student. Nah, kita tinggal save. Kemudian untuk kita menginvite student menggunakan email, kemudian kita tinggal isi emailnya misalnya. Nah, kita tinggal kirim yang invite student. Kode akan masuk ke email mereka masing-masing. Untuk lebih mudahnya pembagian kode kepada siswa, bisa buka yang menu home di sini. Kita klik yang titik 3 di sini. Kita pilih yang distribute kode. Dengan begini bisa dikirimkan ke siswanya langsung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tampilan apabila siswa mengerjakan tantangan yang sudah kita buat tadi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk siswa masuk ke Classcraft yang sudah kita buat tadi. Caranya, tentu saja menggunakan akun baru yang belum masuk sebagai guru atau teacher. Nah, kita pilih yang relationship are everything sama dengan yang teacher tadi. Kemudian pilih login di sini. Nah, kita sign up di sini. Pilih yang I'm a student. Nah, kemudian kita masukkan kode yang sudah kita buat tadi. Next. Menggunakan Google. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih continue. Nah, di sini kita bisa pilih karakter yang akan kita mainkan dalam permainan. Tadi kita tap di sini, kemudian kita pilih next. Kemudian untuk mukanya saya pilih yang ini, next, start.
Nah, di sini experience point yang harus kita kumpulkan itu ada 1.500. Ini untuk kesehatan atau bisa juga kita sebut dengan nyawa. Klik bentuk maps ini. Tampilannya cukup sama pada teacher tab di sini. Nah, di sini muncul introduction-nya yang sudah tadi Bu Guru buat. Kita klik yang start quiz. Nah, setelah introduction sudah dibintang, kita sudah selesai melaksanakan tugasnya. Selanjutnya kita pilih yang question selanjutnya. Jadi, apa sih itu SPLDV? Nah, di sini diminta untuk buka video. Memahami konsep persamaan linear dua variabel. Ini merupakan bagian dari bab 5, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Kita klik yang continue. Di sini ada kuis pertama SPLDV. Kalian bisa isi jawabannya di sini. Klik assignment, tulis di sini. Setelah kita sudah mengerjakannya, klik yang submit. Terus send. Kita bisa edit, reply atau menghapus komentar ini. Kemudian kita langsung diarahkan ke tugas selanjutnya, yaitu di kuis yang kedua. Kita tap saja di sini. Kita gabung ke kelas di sini. Nah, kita sudah masuk ke Google Classroom-nya. Kita klik yang open Google Classroom. Ada kuis 2 di sini. Kita coba klik ini. Di sini kita isi saja apa yang kalian ketahui tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini klik yang text complete. Selanjutnya, siswa diarahkan untuk mengisi ujian dasar SPLDV, kuis yang ketiga. Kita masuk ke ujian dasar SPLDV, yang kuis ketiga SPLDV. Nah, di sini ada story-nya tentang penerapan. Di sini kita pilih continue, ada kuis dan ada video. Kita isi. Nah, text complete kita klik. Setelah ujian dasar SPLDV sudah kita kerjakan, kita buka kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan jadi baca oleh siswa tentang definisi SPLDV, apa itu variabel, koefisien, konstanta, suku, kemudian rumus persamaan linear dua variabel, bentuk umumnya, metode penyelesaiannya, yaitu ada substitusi, eliminasi, dan campuran. Di sini juga sudah terdapat contoh soalnya. Klik yang quest complete. Setelah semuanya sudah komplit, berarti siswa sudah selesai melaksanakan tugasnya. Nah, di sini nanti akan ada lambang bintang. Itu tandanya siswa sudah menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, seperti itu langkah-langkah bagaimana siswa mengerjakan kuis yang dibuat guru pada website Classcraft. Sekian langkah-langkah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.